Hai bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Ini bro, saya punya kabar baik buat kalian semua yang dicari laptop di akhir tahun 2023. Karena harga semua laptop entah seri biasa standar atau middle hingga seri gaming atau premium rata-rata itu udah turun di akhir tahun ini bro. Jadi kalau punya budget mumpung lagi turun, ini pas momennya buat kalian. Dan salah satu contoh yang harganya turun adalah laptop yang kita bahas ini, punyanya seri Asus TUF FX506HM R736B7T yang harga awalnya itu dibanderol di atas 15 juta, tapi sekarang dia udah dipangkas menjadi cuman di angka 13.650.000 rupiah. Turunnya di angka 1,5 juta bro, ini banyak banget. Terus laptop ini juga memang kalau kita lihat dari sisi spesifikasi, dia bukan menggunakan prosesor yang terbaru, entah Intel Gen 13 ataupun pakai Ryzen versi 7000, tapi dia ini menggunakan seri Ryzen 5000 series yang menurut saya harga segini worth it bro, kita nggak harus baru. Dan kalau kita lihat spesifikasinya, ini otomatis akan bisa mengakomodasi kebutuhan software berat dan juga untuk bermain gaming AAA dengan mentok kanan. Karena gini bro, ini laptop pas kita bongkar, dalamannya itu sudah menggunakan banyak komponen solid seperti motherboard seperti yang kalian lihat, terus dibekali sama dual fan, headpipe yang cukup banyak dengan triple exhaust, dan dapur pacunya ini menggunakan seri Ryzen 7 yang 5800H. Ryzen ini tergolong powerful bro, karena memiliki kecepatan maksimal di angka 4,3 GHz. Terus untuk VGA-nya, laptop ini dibekali sama RTX 3060 6GB GDDR6 yang TGP-nya di angka 95 watt, dan juga disandingkan sama RAM 16GB DDR4 frekuensi 3200 MHz serta penyimpanan kapasitas 512GB M.2 NVMe Gen 3 yang speednya lumayan di atas 3000 MB/s dan masih ada single slot kosong. Jadi kalau merasa kurang, masih bisa kita tambahkan di slot satunya. Terus untuk kelengkapan software, seperti biasa, Asus selalu lengkap. Dilengkapi sama Windows 11 plus Office 2021. Dan untuk kelengkapan chargernya, laptop ini chargernya nggak terlalu gede bro, tapi kapasitasnya lumayan di angka 200 watt. Jadinya kalau kalian mau tenteng kemana-mana, ini nggak terlalu berat. Bobot laptopnya di angka 2,3 kilo. Chargernya itu kurang lebih di angka 200 graman, sehingga kalau kita taruh dalam tas, bobotnya itu nggak sampai 3 kilo. Jadi akan tetap enjoy aja untuk dibawa kemana-mana. Lalu untuk layarnya, laptop ini menurut saya cukupan. Memang tidak yang terbaik bro ya di harga 13 jutaan, karena laptop ini tidak 100% sRGB, namun refreshnya cukup oke, menggunakan 144 Hz dengan fitur Adaptive Sync, panel IPS, resolusi Full HD di angka 1920 x 1080. Tentunya laptop ini memiliki kecerahan di angka 250 nit dan juga kamera yang menurut saya bening, yang bisa bermanfaat untuk berbagai kebutuhan meeting online. Nah, jadi kalau untuk performanya, tinggal kalian tonton seperti angka yang kita hasilkan seperti ini kawan. Nah, minusnya laptop ini bro, kalau kita pakai, dia kan sebenarnya punya exhaust pembuangan panas itu ada 3 tempat, 2 di bagian belakang dan 1 di bagian samping kanan. Jadi di samping kanan ini bro yang nggak enak bro menurut saya, karena pas saya gunain untuk kebutuhan yang berat, entah hitung render atau main game, rasa panasnya itu kena di tangan saya pas megang mouse. Nah, solusinya saya harus pakai cooling pad supaya panasnya itu tidak secara langsung membuang kepada tangan saya. Nah, itu adalah solusi sederhana, tapi juga bisa meningkatkan efisiensi komponen yang ada dalam sini supaya dia jauh lebih dingin dengan adanya cooling fan model seperti ini bro. Tapi kalau ngomongin tentang I/O port, laptop ini cukup lengkap. Memang posisinya itu semuanya rata-rata terpusat di bagian kiri, mulai dari port RJ45, port HDMI, colokan charger hingga tipe C, semuanya ada di sini. Dan misalkan teman-teman ingin colokin di bagian kanan supaya dekat dengan mouse kalian, ini juga masih ada bro single slot USB supaya teman-teman itu kalau lagi menggunakan mouse wireless ini semakin dekat dan nggak delay rasanya.
Terus eksperimen yang saya rasakan cukup menarik di laptop ini adalah untuk konektivitasnya. Dia punya Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dan juga pengalaman eksperimen yang cukup nyaman. Tapi sayangnya keyboard di seri yang Asus TUF ini masih menggunakan single backlight RGB one zone, bro. Jadi kalau kalian mau ganti, ini semuanya ganti-ganti, nggak bisa zonanya itu per part. Ya menurut saya ini wajar sih karena harganya cuma di angka 13 jutaan. Terus kalau pengalaman touchpadnya ini cukup responsif. Enaknya tombol klik kanan sama klik kiri ini dia terpisah. Terus teman-teman juga masih bisa memaksimalkan performa laptop ini lewat tombol shortcut yang ada di bagian keyboard. Entah untuk meningkatkan performa Venta pada tombol F5 ataupun tombol-tombol yang lain, semuanya dikasih pengaturannya yang cukup mudah. Plus untuk tombol powernya juga terpisah di bagian kanan atas. Plus ada indikator warna lampunya juga. Lalu untuk audionya, laptop ini dibekali dengan software DTS:X Ultra yang bisa meningkatkan performa suaranya dan bisa kalian sesuaikan lewat software yang ada seperti ini, bro. Entah buat dengerin musik, untuk nonton film, dan juga untuk kebutuhan bermain game. Terus laptop ini juga kalau kita lihat dari model desainnya, ini ciri khas Asus TUF banget. Warnanya hitam, ada logo TUF di bagian luar sini, dan teman-teman pasti bisa melihat bahwa laptop ini memang kayak aksen gamenya terasa banget dan juga memiliki standar sertifikasi military grade. Dan tentunya yang terakhir, ini laptop juga dibekali dengan garansi resmi selama 2 tahun. Ada kerusakan, tinggal bawa aja ke service center di seluruh Indonesia. Nah, jadi mungkin cukup, terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga laptop gaming harganya semakin turun, semakin bisa menunjukkan sama harga di budget kalian masing-masing. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat, kawan. Oke? Ya.